lebih dari 5 tahun tidak pernah hadir di studio media televisi manapun. Senang sekali di obrolan malam beberapa waktu lalu di tahun 2022 akhirnya Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung datang dan membocorkan beberapa hal. Termasuk ternyata para menteri itu punya key performance indicators. Jadi seperti di perusahaan kan biasanya karyawan itu diberi KPIs. Nah ternyata para menteri juga diberi KPI. Tentu jadi pertanyaan KPI-nya apa? Dan kira-kira cara presiden untuk mengukur kinerja ini berdasarkan KPI ini atau seperti apa? Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membocorkannya untuk kita semua. Berikut ini. Masing-masing menteri itu diberi key performance indicators, KPIs. Ada KPI betul? Betul, kebetulan saya kan yang memegang itu ya. Nah, udah benar nih nanyanya nih. Menteri yang mana yang KPI-nya paling tinggi? Semuanya tinggi lah. Takut diprotes ya Pak? Enggak, tapi memang beliau Tapi beneran dikasih KPIs? Iya, bahkan kalau mau sidang kabinet beliau pasti mempelajari secara detail. Karena bedanya dengan yang lain, bukan dengan maksud membandingkan. Presiden Jokowi ini setiap rapat harus ada putusan. Nggak boleh nggak ada putusan. Jadi setiap pertemuan itu harus ada putusan, begitu. Nggak pernah nggak ada putusan, pasti ada putusan. Setelah diputuskan? Kan saya yang membuat risalah rapatnya. Kemudian saya membuat surat kepada para menteri untuk menindaklanjuti putusan itu. Dicek lagi itu setelah itu? Dicek lagi. Sudah belum? Nah, berikutnya adalah yang disampaikan oleh Pak Pram adalah soal reshuffle. Tentu tadi kan bicara mengenai KPIs untuk mengukur kinerja menteri-menteri. Ternyata beberapa menteri yang saya ajak ngobrol juga cerita atau mengkonfirmasi atau membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pram bahwa presiden itu memang sangat detail. Tadi ada KPIs, kemudian kalau sudah dikasih KPIs maka ditanya, dievaluasi terus-menerus secara detail kepada masing-masing menteri. Ada beberapa menteri sih yang cerita, yang ngobrol di obrolan malam. Kita ikuti berikut ini. Tiba-tiba saya ditelepon bahwa bisa nggak padat karya pakai mangrove. Kan berarti berapa konteks ya? Ada konteks karbon, penyerapan karbon, ada konteks penyerapan tenaga kerja, ada konteks daya beli masyarakat. Secara sederhana, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah itu ya. Bilangnya sih gampang, bisa nggak padat karya pakai mangrove? Kan kita yang setengah mati ngerjainnya. Jadi hari itu juga saya panggil lah dirjen-dirjen rapat sama saya baru dikontak. Presiden. Ada perintah dari Bapak Presiden. Ya udah rapat. Oke, caranya begini. Memang tidak mudah karena kan ketika kita bilang padat karya mangrove untuk daya beli masyarakat, kan uangnya harus account to account. Jangan lagi lewat sana sini kan. Akhirnya kita sama bank berurusan. APBN-nya diurus lagi sama bank. Jadi banyak sekali saya lihat catatan-catatan nyuruhnya sih sederhana. Tapi kemudian teknisnya seperti apa, lalu dilihat di lapangan, oleh beliau dikoreksi lagi, lalu kita mengartikulasikan dari segi administrasinya. Karena kan kalau birokrasi itu kan dia urusannya administrasi. Ya. Kemudian filing sama writingnya bagaimana, kan nggak boleh salah. Tetap ada pertanggungjawabannya. Tetap ada aturan mainnya, ada rule base-nya, ada regulasinya. Akhirnya bisa, karena memang pada dasarnya tugas birokrasi kan mengartikulasikan kepentingan perintah presiden ya yang seperti ini. Dalam bentuk kebijakan bisa dipertanggungjawabkan dan ada hasilnya ya. Dan semua diberikan masing-masing mungkin KPI ya, Key Performance Indicators ya. Jadi kita harus, saya juga ditugaskan untuk spouse program karena ibu-ibu negara dan ada juga satu bapak negara itu harus dilayani juga. Jadi kita ditugasi, saya juga ditugasi di media center bagaimana narasi tunggal recover together, recover stronger, terus bagaimana kita 3 pilar ini, digitalisasi, kesehatan dan juga sustainability ini juga dijaga, bagaimana Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang sukses. Ini betul-betul tugas yang persiapannya panjang dan begitu hasilnya di luar ekspektasi dan sangat luar biasa. Kami merasa bangga. Saya lihat Pak Luhut sampai menitikkan air mata. Dia peluk saya waktu itu, dia bilang,
we did it together. Jadi semuanya ini memang di bawah orkestrasi Bapak Presiden. Beliau memberi arahan dan kita mengeksekusi. Bebannya apa KPI-nya? Ya harus investasi dapat. Puji Tuhan ada 125 triliun. Iya, Grace, dapat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang punya sumber daya sama dengan Indonesia. Itu kalau dari kami ya, beberapa terwujud. Yang ketiga itu adalah bagaimana menjelaskan terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan peta peluang investasi. Ya, yang keempat bagaimana bisa teman-teman juga yang dari luar itu masuk untuk berkolaborasi dengan teman-teman daerah, teman-teman pengusaha dalam negeri. Itu semua sudah dilakukan selama gelaran KTT. Jauh sebelumnya? Saya nggak boleh menjawab itu karena ada kan yang tugas untuk menjawab, menilai. Nanti Grace kalau saya jawab nanti wah sombong sekali menteri ini. Ada KPI, kemudian dinilai kinerjanya terus dievaluasi secara detail oleh Presiden. Nah tadi saya bilang tentu ada penilaian kinerja terhadap menteri, salah satunya adalah kalau dinilai kurang baik performanya atau kinerjanya maka di reshuffle. Itu tidak 1-2 kali Presiden melakukan reshuffle. Kita lihat dalam hampir 2 periode mau selesai, Presiden melakukan beberapa kali reshuffle. Kira-kira tiap kali mau melakukan reshuffle, adakah kode-kode keras yang disampaikan oleh Presiden? Ternyata begini jawaban dari Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kalau beliau mau reshuffle itu nggak pernah bisa diduga. Nggak pernah bisa diduga. Jadi bahkan terhadap menteri yang mau direshuffle pun, saya nggak nyebut nama ya, nggak enak. Itu kita masih bisa satu mobil, kebetulan saya sama beliau, sama menteri yang direshuffle. Jadi tidak ada ekspresi marah. Begitu nggak ada, begitu malam mau dipanggil, disampaikan oleh beliau secara langsung. Ekspresinya waktu itu kalau saat menyampaikan? Ya kita ada, tapi ini kan kewenangan beliau. Tapi beliau bisa itu menjaga yang menjaga. Dalam hal, misalnya ketika beliau sudah memutuskan yang akan ditunggu publik lah ini Panglima TNI. Saya sama Pak Pratik pasti sudah tahu. Tapi kita berdua tidak akan pernah bicara ke publik sama sekali. Walaupun kita berdua tahu gitu. Tadi di awal ya Pak Pram bilang ya. Kalau sekarang itu banyak tahu tapi kemudian menahan diri untuk bicara. Menahan diri untuk bicara. Itu sesuatu yang disengaja atau Pak Pram kemudian memilih langkah itu atau itu arahan Presiden? Kami memilih karena supaya tidak terjadi perdebatan di ruang publik. Karena kan nggak semua, mohon maaf dengan segala respek saya, nggak semua di istana itu tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Karena kita tahu dan nggak boleh salah. Kalau salah kan kredibilitas pemerintahan ini juga dipertanyakan. Masa tangan kiri kanannya Presiden nggak tahu hal-hal yang menjadi putusan Presiden, pasti dipertanyakan. Usai jeda di obrolan malam, saya akan ajak Anda untuk menyimak kembali suksesnya KTT G20 yang membuat kita semua bangga. Saya ngobrol dengan beberapa narasumber, para menteri banyak cerita. Sesaat lagi.